Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin menceritakan saya pernah berobat kemana saja ketika saya mulai mulai sakit di bulan September. Agustus. Agustus tanggal 21 itu panic attack saya terakhir. Setelah itu saya sakit. Itu saya pernah berobat saja. Di bulan pertama saya hanya ke dokter. Saya hanya ke dokter, 2 kali saya ke dokter. Yang pertama hari itu juga 21 Agustus itu saya ke dokter, dokternya nggak mau nemuin karena memang saya ke sana itu kondisi istirahat. Saya telepon, saya WA orangnya nggak keluar, saya telepon nggak diangkat, saya minta ke asistennya, kondisinya saya darurat ini, saya darurat, minta tolong saya panggilkan dokternya, saya takut nanti terjadi apa-apa di diri saya dalam waktu dekat ini, saya gitu. Itu pertama. Terus setelah tidak mendapatkan dokter, saya rebahan, meskipun tidak bisa tidur, saya pijit. Waktu itu saya dipanggilkan adik saya nggak bisa tidur ya di rumah, saya takut sekali karena cemas sekali, karena takut betul, karena trauma, takut sekali. Terus saya ke rumah orang tua saya ketemu adik saya di situ dan saya dipanggilkan tukang pijit. Saya dipijit, saya bisa ketiduran sedikit. Begitu jam 10 malam, saya bangun. Waktu itu kan saya ke rumah orang tua saya itu maghrib. Saya sholat maghrib di situ. Setelah itu dipanggilkan tukang pijit sekitar jam setengah 8. Saya bisa ketiduran sekitar jam 8an mungkin, atau setengah 9. Jam 10 saya bangun. Saya nggak bisa tidur, saya takut, saya langsung pergi ke rumah teman saya. Setelah itu ngobrol-ngobrol, besoknya saya ke sana lagi karena saya merasa ada kenyamanan, saya didengarkan ketika saya curhat. Akhirnya dia punya langganan tukang pijit yang sangat hebat. Oh, sebelum itu masih ininya. Setelah itu dapat beberapa hari saya diantar istri saya ke dokter lainnya karena saya males dengan dokter yang saya datangi itu. Terus saya ke dokter lainnya. Di dokter lainnya saya langsung ngomong, saya mengalami sakit begini. Saya ceritakan semua, terus dia kasih, disuntik ya mas? Iya bu, disuntik aja. Dan disuntik saya. Ketika saya setelah disuntik itu membaik, masih belum tahu ini sakit apa, ini masih belum tahu ya. Nggak ada, cuman habis panic attack terus anxiety disorder, itu masih nggak tahu istilah anxiety disorder. Yang ada hidup saya horor, serasa mau aja, serasa mau meninggal ada dalam waktu dekat. Hanya begitu saja yang saya tahu, yang ada di pikiran saya begitu paling tidak. Terus setelah itu saya minum obatnya itu obat lambung ternyata ya, lupa saya apa namanya itu, pokoknya obat lambung lah. Sepazim sama apa itu pernafasan satunya itu yang hitam putih mereknya Kalbe itu, dikasih itu saya minum. Saya minum. Setelah obatnya habis, ternyata ketakutannya kan masih ada ya karena anxiety disorder, saya masih belum tahu. Setelah itu saya diajak teman saya, Samen bisa ke rumah saya pagi, betul jam berapa? Jam 7. Oke, saya jam 7 ke sana. Begitu sebelum jam 7 saya sudah ke rumah teman saya diantar naik kendaraannya dia, disetirin, baik banget teman saya tersebut. Terus saya diajak ke tukang pijat, itu jaraknya sekitar 40 kilo dari rumah saya. Setelah itu dipijit, saya mengatakan keluhan saya, begini, saya takut, begini. Saya dipijit di urusan perut bagian bawah. Perut itu dinaikkan sama samping-sampingnya. Saya berpikir ini sakit apa ya, kok saya dihajar bagian perut gitu, dipijit bagian perut, sakit banget, sama kaki. Terus dia hanya bilang begini, sering minum jamu ya, peredaran darahnya nggak lancar, terasa seperti ada penyumbatan gitu kan. Takut banget kan, jadi pulang itu tambah takut saya, secara tubuh lemes, mau tidur sungkan sama teman saya karena teman saya nyetir, saya di sebelah kiri, saya mau tidur nggak berani, tambah takut, hampir panic attack, cemasnya dahsyat kala itu. Ironisnya belum sarapan, saya makannya onde-onde dari ketan. Lagi-lagi saya belum tahu itu masalah lambung. Setelah itu, setelah pijet itu, masuklah bulan berikutnya, bulan kedua, saya sudah mulai bisa browsing, sudah mencari tahu apa yang terjadi. Saya sudah mengenal tentang anxiety disorder, saya sudah mengenal tentang psikosomatis, efek-efek yang ada, jarum-jarum di sini seperti pindah-pindah terus, itu sakitnya begini, reflux dan lain-lain. Itu sudah mulai tahu, tapi masih belum tahu cara mengatasinya. Hanya sekedar tahu, hanya
terobsesi dengan mencari tahu tentang apa yang saya rasakan aja waktu itu di setengah bulan kedua itu. Setelah itu setelahnya sudah mulai tahu. Nah, bulan ketiga saya ke hipnoterapi. Saya ke hipnoterapi, dikasih omongan begini, harus berdamai dengan hati, harus begini, didoktrin dulu sebelum di hipnotis. Setelah itu sudah selesai, terus saya ke orang pintar saya diruyah, pegang kepala, dipocok-pocakin segala macam sampai menangis saya, sambil membayangkan apa yang sudah terjadi yang lalu-lalu itu pernah. Terus setelah itu pernah lagi berobat ke tukang pijit urut. Jadi dicek semua. Oh, ini ada penyumbatan daerah sini, ini ada penyumbatan daerah sini, ada penyumbatan daerah sini, ada daerah. Jadi banyak sekali penyumbatan ini dan tidak menjadikan kita lebih tenang. Kita pulang jadi tambah takut gitu. Meskipun peredaran darah jadi lancar, tapi semakin takut, jadi kental lagi darah, jadi semakin ini lagi. Terus setelah itu, karena saya takutnya sudah dahsyat ya di bulan ketiga, bulan kedua akhir itu, ketika sudah dahsyat sekali takut saya melakukan check up darah saya, mulai dari tekanan darah, terus kolesterol, kencing manis, gula darahnya, terus segala macam, semuanya normal kecuali tekanan darah saya yang turun. Ya, cara mengatasi tekanan darah yang turun, akhirnya saya kasih makanan hati atau sayur-sayur hijau gitu. Setelah itu setelah berobat itu terus lama nggak berobat lagi, terus ke hipnoterapi sudah membaik. Ternyata katanya memang sudah pola pikiran sudah mulai positif, sudah mulai bagus, dan saya ketemu dengan orang yang sakit tinnitus sampai pendengarannya berkurang sampai tinggal 30% itu. Jadi semakin tahu semakin nggak pernah ke dokter, akhirnya nggak pernah. Jadi saya hanya ke dokter, ke orang ruqyah sama ke tukang pijit saja, hanya itu saja saya lakukan itu. Tapi pijit saya itu, ada lagi, saya terapi air panas di 15 kilo dari rumah saya itu ada pemandian air panas. 2 kali saya terapi air panas di situ. Yang pertama semakin takut, yang kedua semakin ringan, semakin ngantuk, semakin nyaman karena disetirin, jadi saya nggak takut, jadi nyaman, jadi enak, bisa tidur. Yang pertama saya nyetir mobil sendiri, waktu itu masih belum saya jual mobil itu, saya setir sendiri, dan pulangnya semakin takut, nyetir sampai 40 km per jam, 30 km per jam, wah takut sekali. Karena peredaran darah semakin lancar, kita merasakan sesuatu yang baru dalam tubuh kita semakin takut. Terus setelah itu yang kedua baik-baik saja, saya ke pemandian air hangat itu semakin enak, semakin nyaman. Terus saya pernah diajak ke teman saya itu ke pemandian Jolotundo. Saya pernah diajak suruh wudhu di sana. Saya diajak ke pemandian Sumber Tetek. Pernah itu saya lakukan. Ya, tabarukan sajalah. Pokoknya airnya katanya murni sekali gitu katanya. Minum air dari Sunan. Ya, saya ziarah saya lakukan. Alhamdulillah. Tapi saya hindari kopi karena memang yang pemicu utama saya itu kopi. Jadi saya per hari ini masih belum minum kopi dengan baik dan benar. Saya hanya minum kopi mungkin sebulan sekali ya. Itu pun siang atau pagi ketika habis makan. Pernah juga tidak habis makan juga baik-baik saja sih sebenarnya, cuman jantung sedikit berdebar kala itu. Tapi ini sudah lama sekali saya tidak minum kopi. Saya nggak mau mempertaruhkan kesehatan saya untuk mencicipi kopi lagi lah. Saya sudah mulai menikmati minuman selain kopi per hari ini. Saya ngeteh atau air kurma itu sudah enak lah buat saya. Jadi saya sementara kopi nggak dulu. Bukan jadi minuman favorit saya lagi sekarang. Meskipun dulu pernah kalau nggak ngopi seperti orang mati, bahasanya seperti itu. Sekarang nggak ngopi nggak ada masalah, baik-baik saja. Terus berobatnya hanya itu saja ternyata. Saya pikir-pikir lagi, berobatnya hanya itu, tidak ada berobat yang khusus. Saya tidak pernah minum obat tenang, saya tidak minum obat-obat yang aneh-aneh. Yang saya ingat obat yang saya konsumsi dari dokter itu omeprazol, Cepazim, sama yang keluaran Sanbe atau Kalbe itu yang merah putih itu buat pernafasan. Hanya itu, lainnya vitamin, Enervon C yang non acid itu saya pernah dikasih oleh kakak saya, itu satu tempat itu 50 butir itu habis, setelah itu nggak beli lagi. Terus vitamin lain saya beli biasa-biasa yang murah-murah aja, yang di bawah 30.000 termasuk Gamat Gold itu nggak habis.
sari daun gagan itu kan untuk memperbaiki otak, katanya itu juga nggak habis, hanya minum beberapa kali. Minyak ikan juga saya nggak habis. Ada 4 mungkin atau 5 yang saya konsumsi itu nggak habis. Jadi saya pengobatannya hanya itu saja, lebih ke pengobatan diri sendiri, artinya mempercepat penyembuhan dari diri sendiri. Kalau saya di situnya dengan metode yang pernah saya share sebelumnya itu, saya bisa lihat di video saya kenapa saya bisa membaik di bulan ketiga, terus sedikit kambuh lagi, bulan kelima membaik betul, terus bulan ke-6 ada kambuh sedikit tapi bukan anxiety ya, bukan anxiety. Setelah itu bulan ke-7 sekarang sudah free, sudah bebas, sudah aman sekali, begadang 3 hari 5 hari berturut-turut sudah nggak ada masalah, sudah baik-baik saja seperti hidup orang normal, seperti belum pernah sakit lagi seperti ini, sudah mulai lupa tentang apa yang pernah terjadi, sudah mulai baik-baik saja, sudah mulai bisa bekerja lagi seperti sedia kala, sudah bisa menghidupi anak istri dengan baik dan benar, sudah normal lagi. Intinya saya ke dokternya hanya itu saja, saya hanya bercerita tentang pengobatan yang saya jalani waktu itu. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.